Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'mat wal fadlu wa thana'ul hasan. Shawwatullahil rahim jami'il malaikati muqarrabin sayyidina Muhammad rafi'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Kita luruskan niat kita lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada hari ini, dan seyogyanya setiap seorang mukmin bila melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik kewajiban, baik yang sunnah atau yang mubah, untuk diniatkan lillahi ta'ala agar mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat itu sangat penting sekali bagi dan Nabi ada innamal a'malu binniyat, dan kemudian kita jauhkan niat kita ini dari unsur-unsur duniawi, murni ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan murni ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dia menggandeng perbuatan baik lillahi ta'ala dengan perbuatan yang tujuannya untuk mendapatkan duniawi, Allah akan menerimanya. Misalnya orang itu melakukan sebuah ibadah berupa tholabul ilmi dengan tujuan nanti saya akan mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan kedudukan tinggi dari manusia, maka Allah tidak akan menerima walaupun dia lillahi ta'ala. Sebab dulu kala ada para sahabat, pada zaman sahabat ini bertanya, Kanjeng Nabi, kalau seandainya orang itu berperang di jalan Allah, kemudian di hatinya terbersit ingin mendapatkan unsur duniawi, yakni mendapatkan ghanimah dan sebagainya, Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima. Karena itu perbuatan baik ini kita usahakan benar-benar ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Sebab kalau kita angan-angan hidup kita itu kan mau mampir. Jadi hidup di dunia itu mau mampir. Hidup hakiki hidup itu nanti di akhirat kita. Tapi banyak manusia memang matanya tidak terbuka dan hatinya juga tidak terbuka. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Mulai mengutus Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Itu memberikan tafsir dan memberikan indah. Tafsirnya itu apa? Yaitu kehidupan kekal abadi di surga. Tafsirnya, berita gembiranya adalah kehidupan kekal abadi di surga. Tidak ada para nabi itu mengajak kekal di dunia. Sebab apa? Mereka sudah nyata mati gitu loh. Nggak hidup kekal di dunia, itu mesti mati. Karena di dunia itu mereka pasti mati, maka ternyata kehidupan dunia juga kekal gitu. Sehingga mereka selalu mengingatkan kehidupan yang kekal abadi itu nanti di akhirat. Demikian juga anak bayi di dalam kandungan itu belum percaya kalau dia itu hidup di kandungan sementara, itu nggak percaya mereka. Tapi ternyata ketika sudah dilahirkan baru mereka paham, iya ternyata aku neng weteng ya mek dilu, ya kan?
Dia itu sangat lipat sekali dalam perutnya ibu. Kemana-mana ya digendong, nutrisinya sudah tersedia dengan baik. Dia nggak merasa dingin, nggak merasa apa, enak sekali dalam kandungan. Tapi ketika dikatakan bahwasanya kamu nanti akan keluar dari perut kamu, akan keluar dari perut ibu kamu, dan kamu akan masuk di dunia nyata ini, dia nggak percaya. Tapi ternyata ketika pada waktunya dia akan keluar dari perutnya. Demikian juga kita ini akan keluar dari dunia ini, akan keluar dari dunia ini. Karena itu para nabi datang ke dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabsyir dan indar. Indarnya apa? Indarnya adalah memberikan peringatan keras kepada umat manusia agar mereka menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Kemudian memberikan indar bahwasanya hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan taktik buruk dan lain sebagainya. Nah, karena memang suasana di dunia itu seperti itu, maka mereka selalu mewanti-wanti tentang diantara kita itu membutuhkan hal yang sedikit di dunia ini. Para nabi sudah mencontohkan bahwasanya hidup di dunia ini untuk cukup hidup kita, hari ini habis, besok mencari lagi. Itu yang paling barokah, ya kan? Apa ya, Kanjeng Nabi dawuh tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu makan untuk beliau sendiri, ya. Nedo itu mina amaliyatihi. Jadi beliau ini tidak akan mencari kepada orang lain, tapi beliau itu min amaliyatihi. Jadi beliau melakukan aktivitas sendiri untuk mencari rezeki pada diri beliau sendiri. Karena memang rezeki itu sudah ditaker. Buktinya sampai saat ini walaupun saya berusaha untuk menjadi orang kaya, itu gak kaya-kaya. Mana aku ditaker. Iya kan? Contoh, ketika dulu saya kecil dengan teman-teman saya hidupnya bersama. Tapi ternyata teman-teman saya ono sing omahe gede, duwe motor, iso keluar negeri, iso duwe tanah akeh. Mereka berusaha ya oleh rezeki sakmono. Saya juga berusaha juga oleh-oleh, gitu kan. Manane apa? Ya manane rezeki di taker pisan. Untuk sampean oleh sakmene, untuk sampean oleh sakmene. Makanya kita dilarang untuk ngelirik rezeki yang didapatkan orang lain. Gak usah kita hasud, gak usah kita punya keinginan-keinginan. Jadi tentang masalah rezeki memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah itu adalah hal yang kadang-kadang kita itu tergerak untuk bersaing. Jadi manusia dengan nafsunya ini menjadikan mereka itu berkembang dan bersaing. Secara akal lumrah mereka bersaing karena mereka mempunyai sifat kompetisi. Mereka menyifat kompetisi. Tapi Kanjeng Nabi dan para nabi seluruhnya mewanti-wanti jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Intinya kalau kita mencari duniawi kekayaan itu, satu, harus halal.
halal. Karena harus halal, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib hukumnya. Thalabul halali wajibun. Mencari yang halal itu wajib. Lah bagaimana caranya kita mencari halal? Dengan thalabul ilmi, dengan mengetahui hukum-hukumnya. Kalau tidak, orang ini terjerumus pada yang haram. Lah karena thalabul halal wajibun, maka orang ini harus berusaha menghindarkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para nabi memberikan pedoman bagaimana caranya mencari yang halal. Nah, berbeda gitu. Nah, Allah sudah menakar tentang rizki. Karena itu ketika kita mendapatkan rizki walaupun sedikit, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah itu. Iya. Jadi nggak usah melihat penilaian orang. Jadi pujian dan cacian manusia terhadap kita, terhadap apa yang kita lakukan, karena mereka nggak tahu apakah yang kita lakukan baik atau buruk. Contoh orang kaya dianggap baik, wah baik, tapi nggak tahu apakah kekayaannya itu dari hal yang baik, kan nggak tahu. Mereka memuji, pujian ini tidak akan bermanfaat. Besok di akhirat tidak akan bermanfaat pujian manusia itu. Masya Allah, kamu orang yang kaya, kamu adalah begini. Dipuji, pujian itu tidak akan bermanfaat bagi diri kamu. Kalau kamu katakan alhamdulillah, terima kasih atas pujiannya, jangan katakan bahwasanya pujian itu tidak akan bermanfaat pada dirinya. Pada diri kamu itu tidak akan bermanfaat besok. Ataupun cacian mereka juga begitu, demikian. Contoh sampean orang yang sudah kuliah dengan titel yang tinggi sekali, tapi ternyata hidup kamu biasa-biasa saja. Orang lain mencaci maki, kamu kuliah adoh kuliah akeh yo gak duwe pekerjaan yang. Saya katakan bahwasanya cacian orang terhadap diri saya kalau saya konsisten dengan taat kepada Allah itu tidak akan bermanfaat besok di hari akhirat. Yang bermanfaat hanya pujian Allah dan apa? Ya kebalikannya. Seandainya Allah ini ghadab pada diri kita, itulah yang nanti bermanfaat di akhirat. Contoh begini, orang ini melakukan hal-hal yang istiqomah taat kepada Allah, tapi ternyata ini adalah merupakan salah satu yang diridhoi Allah, maknanya Allah memujinya, mencintainya, maka yang bermanfaat adalah itu. Jadi hanya pujian Allah dan ghadabnya Allah terhadap kita, itu yang nanti akan berpengaruh pada diri kita di akhirat. Walaupun kita itu orang yang alim, punya titel dan sebagainya, kita kuliahnya sampai di mana-mana, gak punya rezeki. Kalau kita tetap dalam keadaan taat kepada Allah, kita tidak mencuri, kita tidak begini melakukan dan sebagainya, itu lebih bermartabat indallah, lebih tinggi derajatnya indallah daripada menurut manusia. Kita lihat inspirasi, banyak sekali orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi ternyata lebih memilih hal yang rendah, digunakan untuk menyelamatkan diri untuk kehidupan mereka di akhirat. Itu ternyata lebih bermartabat, lebih tinggi derajatnya daripada itu, anak sekalian. Makanya di sini hati itu diatur di sini, ma'asil qalbi, termasuk takabur, riya, suudzon billah wal hasad. Itu karena manusia mempunyai potensi itu, dan Allah ciptakan itu di dalam hati manusia. Tapi karena kita butuh ilmu agama yang meredam hasud kita menjadi syukur, ya, riya kita menjadi ikhlas, suudzon kita menjadi husnudzon, yang membalikkan itu ada ilmu agama. Karena itu kita tidak pernah lepas dari selalu ingat ilmu agama. Ayo coba sampean setiap langkah di hidup sampean, lah mesti ada sesuatu yang mengganggu hati sampean, betul? Ya ono sing mangkelno, ya ono sing nyenengno, tapi kadang-kadang luwih akeh sing mangkelno daripada. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa tenang di dalam hati kita. Ya, yang menjadikan hati tenang itu adalah ilmu agama kita yang ada pada diri kita. Karena itu kenapa sih kita itu diberi keberkahan terus ketika kita selalu murojaah seperti ini. Man hazal ilma wa dzakarahu
sa'ida dunyahu wa akhrahu. Orang yang mendapatkan ilmu agama dan senantiasa dia mudzakarah, senantiasa dia ingat-ingat, senantiasa dia terapkan, aplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sa'ida dunyahu wa akhrahu. Dia akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Dia tidak akan punya banyak problem. Ya kan? Man hazal ilma wa dzakarahu sa'ida dunyahu wa akhrahu. Betapa pentingnya ilmu agama yang kita dapatkan. Betapa mulianya. Ilmu agama yang kita dapatkan banyak tidak pakai biaya. Banyak tidak pakai biaya. Kalau kamu kuliah, biayanya berapa? Di UKI saja, begitu banyak. Kalau itu kita takar, dari mana kita dapatkan, ya kan? Dari orang tua, berarti menyusahkan orang tua. Tapi coba kalau kita belajar ilmu agama, tidak banyak biaya. Saya itu ngangen-ngangen, ya Allah, belajar ilmu agama yang tanpa biaya, tanpa kesulitan. Tapi banyak orang yang tidak senang, tidak ada orang yang mencarinya. Dalam syair dikatakan, walaysat tisabul mali duna masyaqqatin. Tidaklah mencari kehidupan duniawi itu, mencari harta itu, tidak ada yang kemudian dilakukan tanpa masyaqqah. Apa lanjutannya itu? Apalagi dengan ilmu ini tidak kelihatan. Ilmu agama enggak kelihatan. Nah, kalau orang mencari harta yang kelihatan saja harus berpayah-payah, sesuatu yang tidak terlihat ya harus lebih payah lagi, enggak ketok ya. Iya kan? Nah, harusnya lebih. Nah, sementara ilmu ini yang sementara tanpa biaya dan enggak ketok, orang itu enggan untuk mencari, enggan untuk menempa dirinya. Tapi sing di masalah duniawi sampai melek dalu, sampai ninggalno sholat, sampai ninggalno hal dan sebagainya, itu harus kita tata hati kita. Nah, itu maknanya sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kita, memberikan hadiah yang terbaik berupa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu harus kita syukuri. Kanjeng Nabi harus kita syukuri. Bersyukurnya adalah dengan sedikit ilmu yang kita dapatkan, yang kita terima, langsung kita lakukan. Saya tuh selalu berangan-angan ketika saya akan mengajar di kelas itu akan mengajar. Kira-kira yang saya sampaikan ini kira-kira nanti berpengaruh pada diri saya dan anak-anak enggak ya? Saya siapkan malam hari itu. Saya kira-kira mudah-mudahan saja. Polanya apa? Setiap kali saya menerangkan sesuatu yang menyinggung mereka itu begini. Biasanya orang-orang itu akan tersinggung bila kita itu mengucapkan hal-hal yang perkara yang benar, mana yang salah. Ketika kita mengatakan sesuatu definisi sebuah kelakuan ini benar menurut syariat dan akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga, atau sebaliknya akan mendapatkan neraka, banyak anak yang tersinggung. Tersinggung maksudnya apa? Aku kok ngono. Jadinya itu akhirnya apa? Itu tertunduk. Tertunduknya itu karena mereka tersinggungnya, kemudian ngangen-ngangen saya ini kok ternyata seperti dikatakan oleh Pak Imam, atau dia ini kemudian menolak. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi makanya kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan pada orang lain, apakah mereka itu memperhatikan kita, tidak memperhatikan kita, lolos saja. Karena kita diperintahkan untuk balighu anni walau ayat. Makanya untuk menyampaikan sesuatu seperti ini kan nggak perlu kita harus menjadi seorang kiai, seorang profesor, seorang ustadz dan sebagainya. Kapanpun kita mendapatkan itu dan itu sudah kita lakukan, maka kita sampaikan pada siapapun. Contohnya sampean bisa menyampaikan seorang siswa gitu ya di sekolahan, sampaikan saja, nggak boleh seperti itu.
Atau bagaimana kalau seandainya seperti ini? Kalau kamu mengatakan nggak boleh, ternyata menurut sampean adalah terlalu keras, kayak apa nih seperti ini? Jadi dari gini, contohnya, kalau duduk di atas meja, duduk di atas meja, tapi kemudian sampean pada dirinya sambil berkelakar, saya kan Pak Bon di kelas ini, tak delok kursi meja iki gak pantes ning gini-gini. Ya apa nek dilebokno? Ayo dilebokno yuk. Oleh apa? Siji, mengganggu pandangan. Mau sore kita di sekolah yang bermartabat berkarakter kok duduk di atas meja. Ayo kita masukkan saja. Supaya dengan seperti itu kan lebih apa sini? Lebih landai, tidak terlalu gak oleh gini dukur meja. Kamu gak ngerti tata krama kan. Kalau dulu kala, mungkin kan begitu. Anak-anak sekarang kan enggak begitu. Dengan cara-cara yang lembut. Ya apa nek kalau kita ning musala wae, ayo nang musala wae. Wis saiki layangane leren. Ya apa nek awak dhewe tak pakai dhuwit ning ngene langgar. Ayo melok selawatan. Dengan cara-cara seperti itu lebih landai, lebih enak, lebih diterima oleh anak-anak pada saat ini, walaupun hanya satu perbuatan baik. Baik, marilah kita masuk pada pelajaran. Kita mulai dulu dengan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Ibrahim Al-Habashi, Syekh Abdullah Al-Harari, para guru-guru kita, para mahasiswa pesantren kita, dan kepada orang-orang yang memberikan motivasi kita untuk senantiasa bisa istilahnya, bisa melakukan kebaikan. Ya. Kamu siapa yang memberikan motivasi kamu bisa datang ke sini? Kamu dulu apa kamu dulu? Sama SMS dulu ke Hafid, ya kan? Berarti kamu punya jasa yang baik terhadap Hafid. Hafid, kamu sambil membacakan Fatihah, kamu kirim Fatihah pada dirinya. Kalau kamu merasa Hafid ini ternyata dengan ajakan kamu bisa datang ke sini, maknanya Hafid ini memberikan pengaruh pahala pada diri kamu. Itu. Kamu kemarin datang kepada saya, Pak, besok ngaji ya? Iya. Maknanya apa? Sampai ini memberikan peluang bagi saya untuk mendapatkan pahala. Maka dalam saat saya membaca Fatihah, itu termasuk saya akan berikan pada kamu bacaan Fatihah itu. Siapapun yang memberikan motivasi kita untuk kepada kebaikan, ayo kita bacakan Fatihah untuk mereka, teman-teman kita, guru kita, tetangga kita. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kita bacakan Fatihah agar mereka mendapatkan bagian daripada Fatihah kita. Ya kan? Kalau ternyata Fatihah kita itu diterima oleh Allah, diberikan kepada dirinya, ternyata menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah, kan enak. Al-Hadiniyah bijahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan-pertemuan yang lalu ya sudah kita bahas tentang tauhid, fikih ya. Tauhid, fikih, kemudian ini ada pembahasan tentang ma'asi. Kemarin sudah ma'asil qalb, ma'asi hati, ya kan, mulai iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian sifat-sifat yang ada pada hati kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada selain hati, yaitu pada anggota badan. Ya. Babu ma'asil jawarihi, bab menjelaskan tentang beberapa maksiat anggota badan. Beberapa maksiat anggota badan. Faslun wali ghairil qalbi minal jawarihi ma'asin. Famin ma'asil batni aklu al-maitati war riba wa syurbul khamri. Selain hati, pada anggota-anggota badan juga terdapat maksiat. Yani ma'asin, beberapa maksiat. Di antara maksiat perut, wa min ma'asil batni, pertama yang dibahas perut. Wa min ma'asil batni,
Dan sebagian daripada maksiat perut adalah makan bangkai. Makan bangkai. Bangkai ini kita tahu, yakni hewan-hewan mati ya tanpa melalui sesembelihan yang halal. Dan kemudian hewan-hewan yang bisa kita makan itu terbatas, yaitu hewan-hewan yang menurut syara memang halal. Dan itu harus kita sembelih dengan apa? Dzibahah asyariyah. Dengan dzibahah asyariyah, dengan cara disembelih yang halal. Yang halal. Nah, ada tata caranya yang disebutkan ketika kita menyembelih. Contoh menyembelihnya adalah yang menyembelih seorang muslim, seorang mukmin atau ahli kitab. Tapi sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Atau ada ahli kitab cuma kita nggak tahu, ya kan? Karena definisi ahli kitab itu nanti bukan yang sekarang ada itu. Bukan yang sekarang ada itu. Itu yang paling penting. Nah, yang tersisa adalah kita mengetahui dia seorang muslim, seorang yang mempunyai keyakinan yang benar. Contohnya adalah dia ini al-i'tiqadul jazimu ya, bi annallaha mawjudun wujuduhu lakal mawjudat la yushbihu syai'an min khalqihi ya. Dia ini meyakini Allah ada, adanya Allah tidak seperti makhluknya, tidak mempunyai permulaan, tidak punya akhiran wujudnya, tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh pada makhluknya. Kalau orang ini mempunyai keyakinan yang kuat tentang keyakinan ini, maka kita tahu dia seorang muslim. Ya. Tapi kalau kemudian kita secara umum, orang muslim itu adalah orang yang seperti kita, kalau memang tidak jelas pada mereka ini melakukan hal-hal yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, maka kita katakan sebagai seorang muslim. Nah, orang ini yang menyembelih. Menyembelihnya adalah dengan memotong dua aliran darah yang ada di lehernya, ya. Kemudian memotong saluran nafas dan saluran makanan di bagian tenggoroknya di hewan yang disembelih. Baik itu ayam, baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu kuda, baik itu kijang, ya, kijang. Yang hewan-hewan ini untuk memakannya harus disembelih dengan sembelihan yang sah, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang ini memang dalam syariat tidak pakai disembelih. Ikan dan belalang. Ikan apapun, apapun, ya ikan yang hanya hidup di air. Kalau ikan ada hewan yang hidupnya di dua alam, ya, namanya barmai, hidup di darat dan di air, maka tidak halal kecuali bila dia memang hanya di darat itu hanya sementara dan lebih banyak di airnya. Misalnya kepiting, kita lihat kepiting kan macam-macam. Nah, kepiting ini ada yang ketika di darat begini agak lama hidupnya, tapi sebenarnya dia kalau di darat itu mati. Ada beda dengan kepiting yang memang di darat itu sampai tidak ada air nggak mati-mati. Nah, kepiting. Nah, kepiting ini kalau memang dia ini di darat beberapa saat gitu kemudian mati, maka dia lebih cenderung hidup di air, seperti kepiting hijau, ya kan? Itu kalau di darat beberapa waktu gitu, beberapa menit dia mati. Untuk hidup dia kan selalu disiram. Disiram. Nah, ini menunjukkan dia adalah hewan air. Hewan air berarti dimasukkan pada ikan, as-samak. Lah, as-samak seperti ini tanpa disembelih, bangkainya halal. Tapi hewan-hewan yang cara memakannya, dan hewan-hewan ini termasuk hewan-hewan yang halal, ya, ini harus disembelih dengan cara-cara tadi itu. Nah, orang yang makan bangkai
bangkai, maka dia memasukkan pada perutnya maksiat, dosa. Karena itu harus hati-hati dengan makanan-makanan saat ini, karena saat ini banyak sekali ditemukan makanan-makanan itu tidak jelas. Seperti contohnya beef, makanan-makanan yang sudah di paket aja namanya, dikemas ya, kemasan itu yang dari luar negeri dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Sebab apa? Contohnya di luar negeri, di Australia, di Amerika dan sebagainya, kita nggak tahu karena mereka mayoritas masyarakatnya adalah non muslim. Tapi kalau kita tahu bahwasanya perusahaan daging ini yang menyembelih adalah seorang muslim dan memang dikelola oleh seorang muslim, maka kita dengan amanah itu kita pakai. Karena itu harus hati-hati kalau kita makan makanan siap saji. Dan kita harus tahu ketika kita itu, contoh di Faul ini kan pengepul bahasanya, pengepul jajan-jajan itu. Nah kalau di situ ada daging yang sifatnya ayam, sifatnya apa itu, ya kita harus tahu orang yang menjual benar-benar amanah. Sebab ini ditemukan banyak sekali orang-orang yang menjual itu walaupun dengan kemasan yang baik ternyata tidak baik. Ini di televisi kan banyak muncul itu. Ternyata mereka itu mengolah hewan-hewan seperti ayam, seperti daging itu ternyata daging yang tidak halal ya, bangkai. Jadi itu harus hati-hati ditemukan, karena itu anak saya ini tadi kehati-hatian kita yang mengajarnya adalah agama kita, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Saya dulu pernah mengetahui dengan kepala mata sendiri. Waktu itu saya mungkin sebelumnya teledor, pokoknya kita anggap di Indonesia makanan yang namanya ayam bisa anggap halal gitu. Ternyata saya ini mengantarkan seorang guru saya, karena beliau tidak hidup di Indonesia. Kemudian beliau itu memilah-milah. Sambil saya tanya kepada yang mengantarkan, kenapa kok dipilah-pilah? Iya, karena ini perusahaan miliknya orang asing yang ada di Indonesia, begitu. Nah kita tanya di situ, ayamnya ini dari luar negeri apa di dalam? Kalau di dalam, apakah yang menyembelih adalah seorang muslim dengan tangan, dengan muslim, seorang muslim dengan tangan, tidak dengan mesin? Kalau dikatakan iya, maka beliau kemudian duduk di situ kemudian makan. Pada waktu itu beliau memilih makan yang sifatnya Kentucky kan ayam, ya toh, ayam. Ada salah satu perusahaan yang ditengarai, memang beliau tahu bahwasanya ini adalah perusahaan milik orang non muslim, sehingga apa, penyediaan ayam itu ya dari orang non muslim. Nah begitu, ditanya ini ayamnya impor apa dari sini, ada yang mengatakan, nah, maaf kami ini menjaga kualitas produk, kami tetap mengambil dari luar negeri. Beliau tidak berkenan, sudah kalau begitu saya nggak usah nggak ngomong, oh ya makasih ya, nggak usah kemudian ngomong maaf karena perusahaan non muslim, saya tidak akan nggak begitu beliau. Oke, makasih, syukran, thank you. Terus kemudian beliau mencari yang lain. Baru kemudian di perjalanan saya tanya, kenapa kok sampai seperti ini? Iya, tolabul halali wajibun, mencari yang halal itu wajib. Nggak boleh saya meletakkan di perut saya sesuatu yang tidak jelas, harus halal, harus bayin, seperti itu. Nah kemudian beliau mencari lagi di sebuah tempat, di sebuah perusahaan yang beliau tahu perusahaan ini milik asing, milik bukan orang Indonesia tapi di negara lain. Tetapi biasanya mereka itu menggunakan para pengelola lokal dan kemudian bahan dari lokal. Kemudian beliau duduk di situ dan bertanya, ini dari lokal ayamnya? Iya, dari lokal ayamnya. Yang menyembelih? Iya, kami mesti
mengetahui karena di Indonesia adalah mayoritas orang muslim, maka yang menyembelih adalah orang muslim. Begitu ngomong begitu. Karena orang Indonesia dan di Indonesia orang muslim, kami menyembelihnya adalah muslim. Kalau perusahaan kami berada di Thailand gitu, yang mengelola ada orang Thailand dan ayamnya ayam di sana gitu. Karena Indonesia, maka kami menggunakan ayam yang ada di Indonesia dan pengelolanya adalah orang-orang muslim dan tersertifikasi. Beliau duduk di situ. Begitu caranya ya Allah. Karena apa? Itu tadi, makan bangkai itu adalah maksiat. Karena itu tidak boleh kita makan hal yang sifatnya bangkai. Boleh nggak kita teliti begitu? Boleh. Pernah saya terapkan ketika saya itu di suatu perjalanan dari Jakarta ke sini naik kereta, dan saya perut saya lapar sekali. Kemudian saya masuk di sebuah makan yang siap saji begitu ya, kayak Kentucky lah, kayak makan ayam yang di itu kayak Kentucky lah, merek-merek ya. Pokoknya ayam goreng lah, ayam goreng. Jadi yang terkenal dulu Kentucky ya, hanya model begitu dikatakan Kentucky, padahal Kentucky itu nama sebuah perusahaan. Jadi apa namanya, fried chicken, ayam goreng itu. Kemudian saya tanya, maaf Bu, saya boleh tanya? Iya, ini ayamnya ayam lokal atau tidak? Kenapa Bapak tanya begitu? Ya kami ini kan apa namanya, ya ingin enjoy saja, tahu. Tapi orangnya ini gak begitu senang ditanya begitu. Ngomongnya pokoknya nggak enak lah. Makasih Pak, ngapunten ya, saya mohon maaf ya saya tanya-tanya begini. Iya Pak. Jadi kalau kita tanya-tanya seperti itu kayak nggak suka gitu loh. Akhirnya sudahlah, saya cari yang lain. Akhirnya cari apa namanya, roti gitu aja. Saya makan roti, sebab kalau roti kan jelas rotinya itu. Nah, juga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita itu berada di lingkungan di situ memang tidak banyak seorang muslim. Misalnya kita ke Bali itu kan, makanya kalau travel itu harus apa, mencarikan yang mana yang sesuai dengan penumpang saya. Makanya kan ya, jangan dicarikan. Tapi kalau saya masih apa ya, kurang srek ketika di Bali itu. Karena apa? Ya banyaklah permasalahan. Itu tadi tolakul halali wajibun. Tapi untuk menjaga perut kita keroncongan dikit gitu aja, untuk agak lapar dikit nanti kita cari roti, cari apa kan, gak masalah tuh sebenarnya. Karena kita bertahan pada keistiqomahan kita. Nah, begitu. Tapi secara umum kalau memang itu adalah seperti ayam, ya sudah husnudzon saja. Tapi bagi beberapa orang seperti saya ya tetap selektif. Seperti tadi, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Nah ini, sekalian. Jadi bangkai di sini yang dimaksud adalah tidak sekitar kita lihat bangkai kucing di depan gitu, enggak. Tapi dari prosesnya. Kalau proses penyembelihannya tidak halal, ya jadi bangkai akhirnya. Karena itu beberapa waktu ini ada sertifikasi penyembelihan. Nah, apa istilahnya? Kalau di MUI itu, di NU dan MUI kan setiap tahun itu mengadakan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Dengan tujuan apa? Supaya orang-orang itu tahu bagaimana caranya menyembelih kurban. Seorang penyembelih kurban namanya jagal yang di kampung-kampung kan lama-lama tua, akhirnya wafat kan. Lah kalau tidak ada yang generasi yang mau menggantikan, terus kayak apa? Nah, karena itu yang muda-muda ini dilatih. Yang tua wafat digantikan yang muda. Yang muda ini menjadi tugas daripada NU, MUI atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dikasih pelatihan. Karena itu di tiap tahun mesti ada pelatihan penyembelihan hewan kurban, terus kemudian pelatihan merawat mayit ya, jenazah. Karena perawat jenazah ini juga begitu, orangnya tua-tua, lama-lama kan wafat. Nah, kalau wafat kan berarti tidak ada yang menggantikan. Yang menggantikan adalah yang muda. Karena itu seperti NU ya, melalui MWC, PCNU, kemudian MUI dan sebagainya, atau lembaga-lembaga yang terkait. Bahkan di sekolah ini diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang penting di dalam masyarakat. Nah,
Ini termasuk salah satunya adalah cara penyembelian. Aklul maitah, war riba dan makan riba. Apa riba itu? Riba itu adalah jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Atau aktivitas yang mirip dengan jual beli yang tidak sah. Contohnya pinjam meminjam, sewa menyewa. Kalau tidak sah ya di situ ada unsur riba. Jadi riba itu tidak hanya melulu ketika saya hutang 10.000 dengan mensyaratkan mengembalikan 15.000, tidak hanya itu. Itu adalah bagian daripada riba. Tapi banyak riba. Ada riba yad, ada riba qard, ya kan? Riba yad, ada riba qard, ada riba fadl. Macam-macam riba. Lah, riba fadl, ya, riba fadl ini dulu yang paling terkenal di masyarakat Arab, sehingga riba waktu itu menjadi sangat viral sekali. Yaitu apa? Orang jahiliyah waktu itu menghutangi orang yang miskin, kemudian meminjami sekian dirham dengan waktu jatuh tempo sekian hari. Kalau tidak tidak lunas pada hari itu, maka berlipat ganda. Sampai apa? Sampai mencekik mereka. Aku yang butuh 1.000 kok mari ngono. Aku baru bayare harus 1 juta. Ini bahaya sekali. Nah, itu namanya riba fadl. Ada riba yad, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jadi jual beli yang di situ tidak menggunakan syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat, bisa jadi menjadi riba. Ada unsur riba di situ. Karena itu harus hati-hati. Ya, termasuk salah satunya naudzubillah min dzalik adalah kita meletakkan uang di bank-bank pemerintah. Tapi saya sendiri juga masya Allah, iya berat sekali ya. Falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu terpaksa untuk meletakkan uang-uang itu di pemerintah, maka kalian hanya berhak untuk mengambil ru'usu amwalikum. Ya, ini uang kamu yang ada di situ, yang memang terpaksa kamu letakkan di situ. Kan nggak ada bank-bank yang murni untuk bisa diletakkan uang di situ. Ya maka kita hanya menitipkan uang itu di bank. Ya sudah. Kalau seandainya saya menitipkan di bank itu harga 5 juta, ya sudah, 5 juta itu saja milik sampean. Tentang tambahan-tambahannya itu bukan milik sampean. Karena apa? Karena uang secara umum, uang di pemerintah yang secara umum dikumpulkan itu kan campur antara yang halal dan tidak halal. Ada yang ribawi, ada yang tidak ribawi. Karena itu yang ada ribanya di situ, ya ribanya di situ bukan milik sampean, nggak usah diambil. Harus diambil. Itu cara untuk menyelamatkan diri. Demikian juga begini. Contoh kalau kita memang meletakkan benar-benar bank yang memang milik orang non muslim. Yang non muslim yang benar-benar dikelola oleh mereka. Tentang ribawi itu kan urusan mereka. Ya toh, urusan mereka. Kita letakkan di situ bank yang memang miliknya orang asing, sudah non muslim semuanya. Tidak pakai embel-embel syariah, karena syariah itu juga sama saja di dalamnya. Syariah tidak syariah itu sama saja, karena mereka syariahnya dinama, tetapi kemudian cara mengembangkan uangnya juga dengan tidak yang seperti syariat. Ya sudah, kita hanya mengambil ru'usi amwalidato. Kita letakkan uang 5 juta, kita catat. Besok meletakkan 2 juta, ya kita catat. Berarti uang saya hanya 5 juta tambah 2 juta. Saya tambah lagi 2 juta tambah 2 juta, ya sudah. Kalaupun mereka kemudian memotong uang kita dengan perjanjian bahwasanya ada administrasinya Pak, ya setiap bulannya 10.000. Kita monggo sebagai upah sampean. Sebagai upah sampean diambil 10.000 sudah tiap bulan. Mananya apa? Karena kita mereka membantu kita butuh mereka untuk ditempati uang kita. Nah, sekalian, itu riba. Jadi riba itu termasuk salah satunya tidak hanya jual beli yang ribawi di situ, tapi juga termasuk kaitan-kaitan dengan jual beli akad-akad yang lain yang bukan jual beli, yang memang tidak sah. Pernah terpikir oleh kita seandainya kita pinjam
pinjam melewati batas izin, atau melewati jarak yang diizinkan, itu juga termasuk riba. Riba. Misalnya begini, saya pinjam sepeda yo, nang gini abir-abir neng omahe Hafid, engkau kira-kira jam 10 selesai, sudah. Dan ternyata Diva ini nggak sepeda, seret nang omahe Hafid, dan mari ngono digawe maneh, seret nang gini Raji. Lu mulai tutup Raji, tutup omahe Hafid sampai Raji, itu kan tanpa izin. Loh, hal seperti itu berarti memanfaatkan sesuatu di luar izin. Loh, itu riba. Ada manfaat yang kembali pada dirinya tanpa ada izin syarat. Sadar nggak kita? Kadang-kadang nggak sadar. Ya Allah, memang. Makanya orang yang melakukan hal sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi itu pahalanya besar sekali. Kan sangat berat sekali, dan itu harus teliti. Kadang-kadang kalau kita teliti kan kita bisa terjerumus kan, pinjam sewa menyewa, ya termasuk nyelang pulpen barang itu, pulpen kok nyelang, jaluk tang sini kan begitu kan, mulai kalau nah sekalian. Jadi aklu riba, makan hasil yang di situ ada riba. Termasuk salah satunya juga halal yang makan itu ya, makan adalah makan barang-barang yang kita dapatkan tapi orang lain ini bukan tibu nafsi, karena sungkan. Awak dewi diundang uang, orang ini menyediakan makanannya karena sungkan, gak duwe tapi diduwe no gitu loh. Aku sungkan karo tonggo-tonggo, mulai kadang-kadang nek dheweke ngundang aku iku dengan mewah. Aku ini gak ngono sing mewah piye yo. Jadi akhirnya apa? Menyediakan makanan itu karena ada unsur dia rasa malu, tidak ikhlas dalam hati, tidak biti binafsi, hatinya nggak rela. Loh, itu juga termasuk nggak boleh kita makan. Atau kita itu makan di tempat orang-orang yang di situ kita nggak diundang, namanya tatoful. Awak dewi teko ning ngene sebuah acara, awak dewi gak diundang, teko nglempok ngono ae. Wah, rek melok rek ning ngene kono. Lho, dewi bukan termasuk yang diundang, gak boleh itu makan begitu. Ini sekarang ini urutan di situ khusus untuk para jamaah di sini. Karena sama kalau di daerah Hafid, wah Hafid itu ketemu dengan gunung nemprok melok. Saya bukan sampai. Makanya jangan. Kalau memang kita nggak diundang, sebuah walimah di situ kita nggak diundang, datang jangan dimakan. Kecuali kalau memang ada izin dari panitia. Faul, awal panitia yo. Iya. Oleh nggak aku melok? Monggo, silakan. Ngomong ngene ketua nih. Pak, ono kanca ketua abal-abal melok. Ya wis gak apa-apa jane ini. Aja nggo kanca situ ae. Karena situ ikut tok yang dapat jatah. Loh, seperti itu tatoful. Sering kita melakukan seperti itu. Kecuali kalau memang diumumkan secara umum. Contohnya di masjid, contohnya dilanggar kemarin. Ya sudah, berkat itu memang hak kita secara umum pula. Betapa kita harus menggunakan kalimat tolabul halali wajibun. Sebab orang itu sekarang itu pokoknya ketenge maret ngono ae. Ya termasuk nemu barang gitu ngene dhek nemu toko-toko dipangan, toko-toko no. Wah, ono dhek 100.000 dalan tak gawe. Lho, orang sekarang kan enggak pernah mikir begitu. Begitu. Ya. Terus yang kemarin termasuk jarah-jarahan ngono iku. Ya. Jarah milik sopo toko-toko jupuk ngono ae. Kecuali kalau memang sudah halal. Saya ini tanah sini kan milik orang lain ya, bukan milik saya. Tapi saya kelola karena apa? Beliau ngizini. Pak, sampean ramuti, sampean tanduri, sampean resik-resiki ngene ono gedang-gedangi bareng sampean gawe gak apa-apa.
Nah, kalau buah-buah satu kali saya unduh digawe tonggo-tonggo kabeh, tapi 2 kali yo kita jual, uangnya kita kumpulkan. Nanti kalau seandainya butuh untuk meramut tanah ini, wong-wong sing tak kongkon untuk ngresiki tak gawe buruan. Jadi memang ada izin seperti itu maka boleh secara lesan. Makanya sampean juga harus tahu ada di tanah orang kemudian mereka pikirkan ya diperbolehkan, silahkan. Jadi secara lesan, secara hal mereka itu mengizinkan. Itu ada termasuk salah satunya. Jadi di sini hanya dicontohkan sebagai riba. Riba mewakili hal-hal yang haram yang tidak boleh kita makan. Ya termasuk di pondok itu. Di pondok itu kadang-kadang ada kan anak itu memang nggak berkenan makanannya itu diambil temannya. Wih gimana itu oma jajanin pangan dewi lah, ini bareng nggak oleh ini, nggak oleh. Makanya harus kita hati-hati. Ya, wasyurbul khamri dan minum khamr. Sesuatu yang menjadikan diri kita mabuk. Yukhabiru al-aqla. Ya, ini mewakili minuman-minuman yang haram. Nah, khamr kan kayak whisky dan sebagainya. Nah, kalau tidak memabukkan tapi di situ ada najisnya dan sebagainya, nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita minum. Contoh begini, ada minuman di situ ada bangkai. Apa misalnya? Bangkai ini semut. Ya, orang teh ono bangkai ini semut. Waduh, ono bangkai ini semut. Najis nggak? Najis. Tapi karena dia ini hewan yang tidak berdarah, ya nggak ada darah yang mengalir, maka najisnya ma'fu, maka boleh diminum, tapi tetap najis, hukumnya najis. Nah, teh yang terkena terkena bangkainya semut tadi tidak boleh dituang ke tempat minum yang lain yang suci, karena nanti najisnya merembet. Ya sudah, yang di situ saja. Demikian juga ketika ada jangan, mungkin di warung-warung kan mesti ono jangan kecemplungan laler itu cemplung lebisan. Sebab kalau laler sudah nempel ning ngene kono kan menurut dokter harus dimasukkan supaya racunnya ini netralisir. Bahkan ini juga termasuk di dalam hadisnya Kanjeng Nabi, kalau ono lalat masuk di makanan sampeyan, kamu telepkan karena di salah satu sayapnya ini ada penetralisir dari satu sayap yang membawa racun. Nah, tapi kan ada bangkainya. Nah, bangkainya ini karena laler termasuk hewan yang tidak berdarah, tidak ada darah mengalir, maka di situ najisnya ma'fu. Dimakan. Nah, hal-hal yang seperti ini memang ada pengaruh pada, misalnya adalah pikiran kita. Dalam adab-adab makan dan minum itu disebutkan kalau kita itu makan dan minum, di situ ada bangkai semut dan sebagainya, kita paksa untuk kita makan, maka nanti ada pengaruh pada daya ingat kita. Daya ingat kita itu jadi agak lemah dan sebagainya. Nah, ini di samping ini memang termasuk maksiat yang harus kita hindari. Kita harus jaga diri kita dari hal seperti itu. Maka kita memang memilih lebih mana yang manfaat untuk akhirat kita daripada dunia kita. Wa min ma'asil aini, dan termasuk salah satu maksiat mata adalah an-nadharu ila nisa'i, melihat kepada wanita-wanita al-ajnabiyati yang tidak mempunyai mahram, unsur mahram. Siapa yang mahram itu? Mahram itu adalah ibu kita. Ya, kalau kita laki-laki, ibu kita, terus saudara kita, saudara perempuan, terus bibik kita itu termasuk bibik yang saudara bapak dan saudara ibu. Siapa yang ditolong?
Ya Allah, lagi ono montore liwat iki. Iki apa? Manten panen. Sampean ta? Matur suwun ya. Tak pikir ganane isi saya. Matur suwun. Mudah-mudahan barokah. Akala ta'amakum al-abror. Mudah-mudahan dimakan oleh orang-orang yang baik. Al-ajnabiyah. Jadi bule iki dulure ibu, dulure bapak. Sing sambung sak kandung. Nek bojone ya bojone paman iku duduk mahram misalnya. Bapak saya, ibu saya punya saudara laki-laki, kemudian punya istri. Istrinya itu gak kena disalami. Bule tapi bojone dulure bapak. Ya, itu wis gak mahram jadi salaman gak boleh. Iku batalno. Paham ya? Iso gambarno? Nah, sampeyan duwe Pak sing dulur bapak toko ibu utawa dulur bapak. Duwe bojo. Nek sampeyan nyelok apa? Bule ya? Bule. Tapi bule sampeyan karena bojone dulure bapak, maka gak kena disalami. Paham ya? Buktinya apa? Buktinya paman sampeyan dengan bojone iku lan sik batalno to. Nggih. Sik batalno. Nek gak batalno baru kemudian apa namanya? Kalau gak batalno baru kemudian itu adalah termasuk mahram. Nah, alhamdulillah minuman rek. Iki secang iki. Minuman secang, tahu secang? Minuman khas Jogja. Khas Jogja. Diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum dulu. Sambil alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu kuping iki? Tahu kuping iki? Iki jenenge teh secang. Ya Allah. Teh secang. Khas Jogja. Lah teh secang itu memang dari apa jenis ramuan-ramuan kaya kayu manis, ana godhong iki ana jaene, ana apane lho. Dadi rasane dadi kaya ngene iki campur. Teh secang jenenge. Mari digodhog, mari dibumbu ngene iki. Ya sing gelem ngombe ya orang-orang kita, orang-orang Jawa. Nek sing orang non Jawa ya sesuai dengan lidahnya masing-masing. Jadi mahram ya. Paham ya mahram ya? Jadi anak kita, saudara kita. Misanan itu wis gak anu, wis batal. Misanan wis apa anake paman. Anake paman wis batalno. Iku misanan. Estri kae. Iya, ya padha sak lanange bareng sampean duwe dulur wedok. Mari ngono anake paman sing lanang ya gak oleh salah. Misanan iku wis batalno. Batalno. Manane melihat orang-orang itu dengan syahwat pada wajah dan tangan ini haram. Ya, melihat wajah dan melihat tangan dengan syahwat itu haram. Kalau tidak syahwat, melihat melihat wajah dan melihat tangan enggak dosa mata kita. Kemudian wa ila ghairihi mutlaqan. Dan kepada selain wajah dan tangan ini secara mutlak, maknanya dengan syahwat atau tidak syahwat haram hukum. Pada orang yang bukan mahram melihat wajah dan pakai syahwat tidak syahwat. Terus bagaimana kalau kita di kelas, di sekolah dan sebagainya? Ya itu tadi, nggak boleh syahwat. Lah kan yang ada wajah sama telapak tangan, ajnabiyat kan.
Nah kalau mereka itu makanya di sekolah itu disuruh pakai kaos kaki. Melihat kakinya begini tanpa syahwat ya haram, gak boleh. Ya kan? Nah, jadi melihat wajah dan gini, maaf keliru saya menjelaskannya. Kalau kepada orang-orang yang punya mahram melihat aurat selain anggota bagian udel dan dengkul di dalam rumah, contohnya melihat saudara sampean, ibu sampean selain udel sampai dengkul itu boleh melihat tangannya, melihat lehernya, melihat rambutnya, melihat kakinya. Atau maaf, kalau melihat ibu-ibu yang pakai kemben, delok kemben sampean gak apa-apa. Dan ibu gak dosa membuka itu tanpa syahwat. Tapi nek sampean ndelok iku ning walaupun ning mahram sampean dengan syahwat, maka haram, gak boleh. Dan ibu harus menutup kalau memang anaknya ini ada yang punya kelainan itu. Oh, ada anak saya kelainan seperti ini. Atau dia itu kemudian mengatakan, "Bu, pun gak ngoten kula niku sungkan." Berarti anaknya syahwat. Kula sungkan. Oh, ya wis, berarti ibunya ini nutup bagian-bagian yang harus ditutup. Kecuali kalau wajahnya kan enggak. Tapi kalau sampai kelihatan kembennya gitu kan, ada anak itu sungkan. Tapi normalnya seorang anak itu melihat ke bagian tubuh daripada ibunya yang seperti termasuk bagian dada itu ya nggak syahwat. Normalnya begitu. Sebab apa? Itu ibu kita. Tapi kalau kita syahwat berarti ada kesungkanan seperti itu, ada hal yang tidak normal, maka ibu harus menutup, saudara harus menutup. Yang tertinggal adalah wajah dan tangan, pakaian kaosan seperti itu. Nah, ini kalau kepada orang tua kita di rumah. Nah, batasannya syahwat. Kalau kepada orang tua kita, kepada saudara kita kok ternyata syahwat, maka tidak boleh semuanya. Semuanya itu bahaya, karena itu merupakan salah satu kelainan. Jadi ya itu tadi, untuk menjaga muru'ah, menjaga nilai yang ada pada diri. Jangan sampai anak ini kemudian dengan seperti itu akhirnya dilampiaskan di luar. Karena itu dari rumah harus kita jaga, tidak boleh kita membangkitkan syahwat dia itu melalui dari hal yang ada di rumah. Ini harus penting sekali. Nah, kepada orang yang selain mereka itu, kita hanya diperkenankan boleh melihat wajah sama telapak tangan dengan syarat tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat maka mereka wajib menutup. Karena itu, apakah orang-orang wanita yang menggunakan cadar-cadar itu karena mereka takut orang lain terkena fitnah dengan mengatakan kalau saya membuka wajah saya akan masuk neraka? Enggak benar itu. Seorang perempuan biasa, ya, seorang perempuan yang bukan mahram di jalan-jalan diperkenankan memperlihatkan wajahnya dan tangan kepada siapapun. Seorang laki-laki yang kemudian mereka itu melihat wajahnya ikut dengan syahwat, maka wajib seorang laki-laki ini tidak melihatnya. Tidak kemudian malah si wanitanya kemudian pakai cadar, nang dindi pakai cadaran kan. Jadi seorang wanita diperkenankan membuka wajah dan telapak tangan di jalan-jalan umum, ketemu dengan orang lain. Tapi seorang laki-laki kalau melihat wajahnya itu ternyata dengan syahwat, dirinya yang wajib merendahkan matanya. Itu yang paling penting. Jadi kita yang wajib merendahkan mata. Wa'ala rijali ghaddul basar. Kami contohnya kalau di kampus kan para mahasiswa tidak pakai cadar. Ada beberapa yang harus pakai cadar. Contohnya di sore. Dan itu bukan peraturan syariat, peraturan agama, peraturan pondok. Nah, mereka mentaati pondok. Saya karena di pondok mengharuskan yang perempuan pakai cadar ketika keluar dari batas pondok putri, maka kita melakukannya itu karena memang aturan dari yai.
Tapi dari aturan syariat tidak begitu. Tidak begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini lebih pada pembolehan membuka wajah dan telapak tangan bagi orang laki-laki, tidak boleh melihat dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat nggak apa-apa. Nah selain itu kaki ya dan lain-lainnya itu apa namanya tidak boleh walaupun dengan syahwat atau tidak syahwat. Tentang bagaimana orang wanita itu menggunakan pakaian selama pakaian itu dengan bentuk apapun menutupi bagian-bagian yang wajib untuk ditutup, sudah cukup bagi dirinya untuk menghindarkan dia membuka aurat. Contohnya apa? Kalau ada seorang wanita pakai baju melowetet mau sampai ketok tubuhnya, bentuk-bentuknya itu. Nah, kalau si wanita itu menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi, maka yakfi bagi dirinya. Sudah dia maknanya sudah cukup bagi dirinya untuk menutup bagian-bagian yang wajib ditutupi. Dia terbebas dari dosa membuka aurat. Nah, ya, walaupun pakai kaos yang ketat. Nah, kalau ada seorang laki-laki kok melihat itu dengan syahwat, yang dosa laki-laki, maka dia wajib ghadul basar, tidak boleh melihat. Tapi si wanitanya sudah cukup untuk menghilangkan kewajiban atau menggugurkan kewajiban dia menutup aurat. Tapi kalau dia punya niatan, aku tak pakaian gini, dibedakan kan? Aku tak pakaian gini supaya wong-wong podo lanang-lanang terfitnah dengan saya. Cekne podo delok aku. Dengan tujuan begitu, maka dia berbaju begitu walaupun menutup aurat, bagian niatannya ini aja, ini mendapatkan dosa karena dia keluar dengan seperti itu dengan tujuan iftitanur rijal, agar orang laki-laki terfitnah. Ini nggak boleh. Nah, kalau seorang perempuan keluar menggunakan pakaian yang bagus-bagus tapi tujuannya iftitan, ya podo ae. Niatnya ini tidak boleh. Menutup auratnya dia sudah selesai, ya. Tapi untuk iftitannya ini dia mendapatkan dosa. Tahu ya? Jadi dibeda-bedakan. Harus ada pendapatannya gini. Nah, sekalian, alhamdulillah. Jadi kalimatnya pendek sekali, cuma kemudian kita jelaskan lebih luas. Wa ila ghairihima mutlaqon. Sudah sampai di sini aja, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo dimakan dulu. Doanya setelah makan. Dimakan dulu. Nanti malam bulan masjid. Engko. Nggih niki tanggung derek payungan niki. Iya, tapi ya koyo ning Langgar Agung diwaca kabeh. Ning sampe nek mulutan yo ngono ta. Diwaca kabeh. Kapan ulutan iso sampe kita? Ning masjid. Maca apa? Saraful Anam ta dibaan? Dibake diwaca. Diwaca kabeh ta dibaan? Tiba iku nek diwaca kabeh mung sak jam setengah ya, ul ya. Nggih. Sak jam setengah. Mulai sing lagon-lagone kan gak patek akeh. Ya. Ya Rabbi sholli, ya Rasulullah. Ya Badrotim. Ya Badrotim, kemudian Mahal Qiyam. Wis. Nggih, kangsal mawon. Nggih kangsane. 5 ta? Nggih, kangsal niku menawi Mahal Qiyam boten menawi nggih sekawan. 4. Jadi yang nasi-nasi tidak pada akeh. Jadi mek sak jam setengah ngono. Walaupun diwaca kabeh rawine kan. Tapi Saraful Anam kan piro 8 ta? Nggih 8. 8. Assalamu alaik. Assalatu ala nabi bisyahri alhamdu tanaqol badat mahal qiyam. Terus terakhir fi hubbi 8.
Oh ya ono ulil arham songo ya. Songo ditambah dengan tanakol. Sing terakhir arep makhluk kan enggak tanakol sih. Tabadat tuh badat ya. Badat lana fi. Asline kula niku dengan putri rencana bagus-bagus banget tapi Mufliha selaku koordinator pendamping mungkin kula koordinir jadwal masuk keluar petugas lada sekolah pripun mari kula bedi kan ngoten niku nek ana cita mbak mboten pantes ana maksudnya nek pana sing koordinir mlebet medale tugas lada nggih iya ya sampean lah nggih ngene kula niku kan asine SMA niku Pak Najib Pak Imam nggih Pak Najib nggih mboten ada waktu ngaten niku kula sing dikengen koordinir paling masjid ya mari kaya ning Langgar Agung wingi sekali setengah rolas tapi di Prai to sampe biasa kuliah esuk iku pagi ya Mbak Sabtu Minggu ya kuliah pagi mulai jam berapa kuliah pagi Bu? Jam 8 sampai ngantos jam 1 sonten jam 4 sore itu tergantung dosen datang jam berapa gitu kan satu hari dino Sabtu Minggu itu berapa mata kuliah sampai semester kali dan bulan itu Sabtu itu jam setunggal sampai terus jam 4 kali mata kuliah Ahad ini kuliah Nawawi mawon setunggal mata kuliah satu kali mata kuliah pertemuannya berapa jam sih? 2 jam lah 2 jam yes bagus lah tapi selain hari itu sore terus ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis Prai ta? Kamis ambek Jumat Prai berarti hanya masuk 5 hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu Pak Imam biyen kan kuliah itu mari maghrib sampai dalu jam 8 nek pas dino opong ngono mulai sore tapi yang aktif adalah pada maghrib beberapa mata kuliah contohnya dosen-dosen yang dari Surabaya itu sore jam 4 ngono iku maghrib kemudian nyambung dombe dincipi kok sama semester piro ya? 5? Betul ya? Baik, kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, stop itu. Dari mana? Dari Asabi ya? Oh, nggih. Bisa kapan lagi? Oh, ada maghrib. Nggih. Kok bareng karo Langgar ya? Waalaikumsalam. Kita salam kerjanya Yai Nasing ya. Dengan Asabi ya, mulai dahulu.